Gigi Channel, tidak sedikit pasien yang datang ke dokter gigi untuk merawat giginya, gigi yang lubang, itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi lubangnya sudah besar dan dalam, bahkan sakit. Nah, pada saat keadaan seperti ini, biasanya untuk melakukan perawatan gigi itu tidak dilakukan dalam 1 kali kunjungan. Biasanya membutuhkan 2 atau 3 kali kunjungan. Dan berbeda dengan keinginan pasien, pasien maunya saat itu juga pada kunjungan pertama giginya langsung beres, langsung selesai dikerjakan. Dan kalau misalnya sudah cukup parah, tentunya tidak bisa dikerjakan dalam 1 kali kunjungan saja. Nah, pasien biasanya mengatakan, soalnya baru hari ini katanya lubangnya dalam seperti ini, baru ketahuan kalau lubang, sebelumnya enggak. Jadi baru hari ini pas kebetulan makan yang keras-keras dan renyah, bunyi cuk gitu, kayak patah. Dan ternyata pas lihat di cermin lubangnya sudah cukup besar seperti gua ya, sumur. Dan baru saat itu juga si pasien datang ke dokter gigi minta giginya ditambah. Jadi sahabat dokter gigi channel, gigi berlubang atau yang dikenal dalam istilah kedokteran giginya dengan karies gigi itu tidak terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari saja, tetapi membutuhkan waktu, biasanya sekitar 6-48 bulan. Dan ini bisa bervariasi, bisa berbeda-beda setiap orang, bahkan setiap gigi juga bisa berbeda. Jadi rentangan 6-48 bulan dan tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Nah, pada kasus yang disebutkan tadi di atas, kemungkinan gigi, lapisan gigi yang di bagian dalam itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, sudah lubang besar dan dalam, tetapi di permukaan giginya masih kelihatan kecil seperti titik. Jadi pasien tidak tahu atau tidak menyadari bahwa giginya sudah berlubang. Pada saat terkena makan makanan yang keras atau renyah, lapisan di atasnya jebol, maka terlihatlah lubang yang cukup besar itu. Jadi kemungkinannya seperti itu ya, sahabat dokter gigi channel. Supaya sahabat dokter gigi channel tidak mengalami contoh kasus seperti yang disebutkan tadi, giginya sudah lubang besar dan dalam bahkan sakit, baru mau dilakukan perawatan, tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama karena membutuhkan kunjungan yang berulang-ulang, juga tentunya biaya, waktu, tenaga, semuanya tersita. Nah, sebaiknya kita tahu tahapan-tahapan terjadinya lubang gigi atau karies gigi ini, supaya pas karies atau lubang giginya masih kecil, kita bisa langsung datang ke dokter gigi, langsung diperiksa dan lebih efisien waktu dan biayanya. Nah, apa saja tahapan-tahapan terjadinya lubang atau karies gigi ini kita akan bahas di video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokter Gigi Channel. Langit boleh mendung, hati boleh kelabu, tetapi gigi harus sehat. Selamat datang di Dokter Gigi Channel. Sahabat dokter gigi channel, tahapan yang pertama dari proses terjadinya lubang gigi yaitu yang dinamakan dengan white spot. White spot ini adalah bercak putih berwarna seperti kapur, keputihan ya, pada permukaan gigi. Ini terjadi karena gigi kehilangan kalsiumnya dan membuat kekerasan serta kekuatan dari email itu berkurang. Tetapi ini juga perlu dibedakan dengan ada kelainan gigi yang lain yang namanya fluorosis. Juga biasanya terjadi bercak-bercak putih pada permukaan gigi. Untuk membedakannya bisa datang ke dokter gigi, dikonsultasikan apakah ini merupakan tanda awal dari lubang gigi atau karies atau merupakan penyakit kelainan gigi yang lain yaitu fluorosis. Pada tahapan ini, pembusukan gigi dapat ditangani dengan pengaplikasian fluoride di permukaan gigi, tentunya dilakukan di dokter gigi. Dan ini bukan fluoride yang ada di pasta-pasta gigi, jadi memang ada fluor khusus yang diaplikasikan di atas permukaan gigi untuk menangani bercak putih atau white spot yang merupakan tanda awal dari lubang gigi atau karies gigi ini. Yang berikutnya sahabat dokter gigi channel yaitu tahapan kedua. Nah, kalau misalnya tadi bercak putih atau white spotnya tidak dirawat, itu bisa berlanjut ke lapisan gigi yang paling luar, namanya enamel atau email. Biasanya pasien belum merasakan apa-apa, belum ada gejala sakit atau ngilu, sehingga kadang-kadang dibiarkan ya. Nah, kalau misalnya melihat kondisi seperti ini, meskipun lubangnya masih kecil, disarankan untuk segera ke dokter gigi untuk
untuk ditambal, karena kalau kerusakan atau lubangnya masih kecil itu perawatannya bisa lebih singkat, bisa cuman 1 kali kunjungan dan tidak perlu berulang-ulang. Sahabat Dokter Gigi Channel, kalau kerusakan yang terjadi pada email tadi tidak segera dirawat atau ditambal, kerusakan atau lubang gigi bisa berlanjut ke lapisan gigi yang lebih dalam lagi di bawahnya email, yaitu dentin. Nah, pada saat ini kita sudah mulai merasakan ngilu-ngilu pada gigi, terutama kalau kita makan yang asam-asam, dingin, atau suhu ekstrim, atau manis-manis. Jadi segera ditambal atau dirawat di dokter gigi supaya tidak berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, kalau kerusakan yang terjadi di dentin tadi tidak dirawat, itu bisa berlanjut ke lapisan gigi yang lebih dalam lagi, yaitu pulpa. Nah, ini kita sudah sampai ke tahap keempat ya. Pada saat ini, pada tahap ini, biasanya kita sudah mengeluhkan keluhan yang lebih parah lagi. Misalnya sakit gigi ya, berdenyut-denyut, terus-menerus, spontan sakitnya. Perawatan untuk kerusakan gigi pada tahap ini biasanya sudah lebih lama, yaitu perawatan saluran akar, tidak lagi dengan 1 kali kunjungan biasanya ya, dan memerlukan 2, 3 atau bahkan lebih kunjungan untuk merawat gigi yang sudah sampai di tahap 4 ini, sampai di pulpa kerusakan giginya. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang kelima, di mana kerusakan dari gigi ini sudah cukup parah, bukan lagi cuma mengenai pulpa, tetapi terjadi peradangan sampai ke ujung akar gigi, dan bahkan bakteri-bakteri, kuman-kuman ini bisa masuk ke jaringan penyangga gigi dan menyebabkan abses atau nanah pada gigi. Sahabat Dokter Gigi Channel, itu adalah tahapan-tahapan dari terjadinya lubang gigi atau karies gigi. Dengan mengetahui tahapan-tahapan ini, diharapkan kita bisa melakukan tindakan pencegahan supaya kerusakan gigi atau lubang gigi tidak semakin parah. Jadi kalau misalnya lubangnya masih kecil di tahap pertama atau tahap kedua, kita bisa langsung ke dokter gigi untuk menambal, melakukan perawatan terhadap gigi. Dan tentunya perawatannya juga lebih singkat, lebih tidak memakan waktu dan kunjungan yang berulang-ulang dibanding kalau kita datang pada saat keadaan atau kerusakan giginya sudah cukup parah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Gigi Juliatri mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan gigi dan mulut. Sampai jumpa, bye-bye.